Ya, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, hari ini kita lanjut ya materi praktikum audit. Ada 2 modul, modul 5 oleh kelompok 5, modul 6 oleh kelompok 6. Kita akan minta kelompok 5 dulu ya untuk presentasi ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk kita diskusi ya. Pada kelompok 5 silakan presentasi aja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Kemarin kan kelompok 3, Pak. Kami kira sekarang kelompok 4. Apa kelompok 5? Kelompok 5. Saya kira saya sudah WA ya. Kemarin ada yang nanya saya kelas mana ya? Saya lupa. Ada yang nanya saya udah jawab. Mungkin kelas 1 lagi apa ya? Oh, sekarang yang siap kelompok berapa presentasi? Sekarang yang siap sih kelompok 4 sama 5, Pak. Oh ya, sudah, nggak apa-apa juga kalau gitu. Ya, oke, kelompok 4 aja kalau gitu. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Ya. Izin Pak, ada teman kami Abdillah Hamdi belum disetujui masuk Pak. Coba keluar dulu, masuk lagi, belum muncul soalnya. Oh baik Pak. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silakan. Iya, selamat pagi Pak Fadil, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 5, yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Nah, di sini klien atau PT Peta memiliki beragam jenis beban dibayar di muka, yaitu asuransi, sewa, pajak, dan perlengkapan kantor. Yang pertama akan kita bahas adalah program auditnya. Jadi tujuan audit untuk siklus ini adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, saldo pertanggalan neraca merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, pembebanan beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Itu akurasi and cut off. Dan yang terakhir, akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu classification and disclosure.
Lalu kita akan masuk ke prosedur audit. Yang pertama untuk sewa dibayar di muka. Baik, untuk sewa dibayar di muka, jadi di sini dari Esther memberikan informasi kepada kita mengenai sewa untuk tahun jalan. Terus berdasarkan pengecekan bukti ini, diketahui bahwa sewa itu untuk periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013 besarnya, sehingga telah dikonfirmasi pihak klien itu, maksud saya pihak yang menyewakan itu berkenan untuk mengembalikan kelebihannya, sehingga nanti akan disetorkan oleh PT Peta dalam utang pajak BPA pasal 4 ayat 2. Nah, untuk pencatatan oleh klien ini pada tanggal 1 Oktober itu ada sewa dibayar di muka 20 juta, PPN masukan 2 juta, dan kreditnya Bank Bini 22 juta. Bisa masuk ke prosedur audit tabel. Tujuan audit dulu barangkali ya, sebentar ya. Oh iya. Ini dibacakan lagi Pak tujuannya. Ya. Ya, tujuannya yang pertama, saldo pertanggalan neraca merupakan beban yang masih mempunyai masa manfaat di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Yang ketiga, pembebanan beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya, akurasi and cut-off. Dan yang terakhir, akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan, classification and disclosure. Tepat. Jadi ini yang menjadi tujuan audit kita, sehingga kita tahu nanti untuk mencapai tujuan itu apa yang akan kita kerjakan. Kita akan munculkan tentunya di program audit tentunya.
Permisi Pak, ini saya bacakan prosedur auditnya. Ya, silakan. Ya. Jadi yang pertama untuk sewa DPR di muka, meminta daftar-daftar sewa DPR di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Ini mana yang pekerjaannya? Sudah minta apa belum? Lihat di modul 1 atau 2 di mana? Bahwa kita sudah minta daftar sewa DPR di muka. Ini menurut buku di halaman 108 Pak, kita Oke, sudah di kolom paraf tolong dikasih keterangan. Buku 1 halaman 108. 1 garis miring 108 gitu aja. 1 garis miring. Di paraf aja, di kolom paraf. Oh, itu tadi PowerPoint ya? Halo? Bukan Pak, itu ini ada kendala sedikit di Oh, oke. kendala teknis sedikit Pak. Mohon maaf. Oke. Baik Pak, saya yang izin share screen Pak ya. Ya. Baik. baik. Kita lanjutkan ke nomor 2 prosedur untuk sewa DPR di muka. Periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat di kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, di sini untuk perjanjian baru kita telah meminjam surat sewanya. Untuk kertas kerja tahun lalu di buku halaman 242 itu tahun lalu tidak ada sewa DPR di muka, Pak. Jadi tidak ada pembebanan yang ditambahkan selain sewa 20 juta. Oke, itu kalian Bapak periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru. Itu di mana kita udah melakukannya? Itu di tadi Halaman Pak, berapa? di pernyataan 108 tadi Pak. Masih Sudah 108, kasih sama Iya. kopi aja. Untuk surat kerja tahun lalu di halaman 242 Pak. Ya, tulis aja halamannya. Ini sudah kita kerjakan. Ini ada keterangan di halaman sekian, ya. Ini kan praktikum ya.
Baik, saya lanjutkan nomor 3, Pak. Ya. Untuk nomor 3, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos strategi. Ini kita dapat melihat di indeks G, modul kelima. Ya, coba kita lihat. Beneran perhitungan ya. Jadi menurut di sini untuk tahun 2012 karena sewa itu dimulai dari bulan Oktober, jadi untuk 2012 yang kita bebankan hanya 3 bulan saja, Pak. Sehingga perhitungannya 3/12 dikali 20 juta mendapatkan jumlah 5 juta, Pak, untuk di kasih perhitungannya. Kasih keterangan sedikit bahwa belum dihitung untuk tahun 2012-nya beban sewanya. Sudah, Pak. Ya. Saya lanjutkan ke nomor 4. Ya. Untuk prosedur audit nomor 4, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini menurut petunjuk di buku kami tidak dapat menemukan buktinya. Coba di internal control questionnaire. Coba lihat, itu ada. Coba lihat. Persetujuan dari komisaris. Pak, maaf. Ya. Internal questionnaire-nya di buku mana ya, Pak? Coba lihat. Harus dibaca dulu di depan itu kan ada. Kan kita sebelum ngaudit kita baca dulu yang udah dilakukan oleh Herman itu. Di setiap modul ada di bagian depannya. Coba baca. Setiap modul ya ada di bagian depannya. Ya, di buku 2-nya coba lihat. Itu kan untuk memberikan gambaran kepada kita sebagai auditor untuk siklus ini seperti apa sih pengendaliannya, karena itu prosedur wajib. Memahami pengendalian itu wajib ya, menguji tidak wajib ya, boleh. Salah satu yang dilakukan untuk memahami pengendalian dalam bentuk ada flowchart, ada narasi. Nah, ada yang lazim dipakai adalah dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengendalian internal. Ya. Maaf, Pak. Kelompok kami sepertinya nggak nemu itu, Pak. Cekinya. Coba cari ini di buku bagian 2. Di
Bentar itu, bentar, pengendalian internal itu ada. Maaf, di buku 1 ya. Buku 1 itu kan ada di halaman 1. Oh, buku 5 ini enggak ada. Sebentar. Oh, ini enggak, ya enggak ada nih, buku 5 enggak ada. Ya harusnya ada nih. Ya udah, ini lewat buku 5 memang enggak ada. Baik, Pak. Lewat ya. Baik, Pak. Saya lanjutkan ke nomor 5. Pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Di sini karena tidak ada daftar jangka panjangnya, Pak, jadi hanya ada jangka pendeknya aja. Coba maaf, di buku 1 pakai yang enggak ada juga. Ya sudah. Oke, ya lanjut. Baik. Untuk nomor 6, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Karena tidak ada kontrak jangka panjangnya, maka ini tidak ada, Pak. Iya, enggak ada ya. Iya. Terus untuk yang nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ini ada di modul 5, indeks G, Pak. Ya. Nah, ini karena pembayaran tadi, karena dikembalikan kepada peta untuk disetorkan, maka ada koreksi. Di sini ada piutang lain-lain terhadap utang lain-lain. Di sini sebesar 2 juta. Coba lihat ininya, apa parenya. Ini, Pak, Maaf, Pak. Ini di sini saya menambahkan akun baru, boleh tidak, Pak? Ambil yang sudah ada aja. Oh, yang ambil yang sudah salah ada satu, aja. digabung aja. Baik, Pak. Untuk yang akun mana nih? Oh, itu ambil yang ini aja. Coba ambil neraca saldo aja, bukan neraca saldo. Neraca saldo di sisi utang. Itu ada akun yang nggak dipakai itu kalau saat yang. Sudah kelihatan belum? Oh, belum neraca saldonya. Belum ya? Sebentar. Atau di ini aja. Oh. Ini keluar dulu aja. Ya, coba yang di sisi hutang. Di A22 ya. Ini saya buat baru ini, Pak. Coba tuh yang paling bawah apa tuh? Coba yang A22 ya itu. Hutang pajak itu berapa? Itu aja pakai itu. Itu nggak dipakai itu. Enggak, Pak. Itu saya buat sendiri, Pak. Oh, oke. Saya pikir boleh. Oh, itu 6 ya. Nanti ngerubah agak ribet itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Harusnya biar mudah yang 5 aja yang dipakai tuh. Pasal 22 itu kan nggak dipakai itu. Pakai itu aja. Pindahin situ aja. Itu biar aja. Yang sudah angkanya dipindahin. Biar teman-teman yang lain. Ya nanti habis selesai kelas, saya minta semua mahasiswa mengejas nomor koreksi dan jumlah koreksinya hari ini
malam sebelum jam 12 email ke saya. Pastikan semuanya sudah sama ya. Saya berharap semuanya juga bisa ya. Walaupun diskusinya per kelompok ya. Oke, jadi kita pakai yang 05 tadi ya. Ya, oke. Jadi nggak usah nambah akun dulu ya. Kita ambil yang nggak dipakai aja. Oke, ya lanjut. Baik, selanjutnya audit untuk asuransi dibayar di muka. Yang pertama, jadi di keterangan di buku 1 itu katanya auditor memberikan yang memiliki klien ada kami selaku auditor. Berikut ini daftar pekerjaan asuransi PT. Ada suaranya di buku. putus-putus, bisa diganti sama teman yang lain. Putus-putus. Masih ya. Baik Pak, yaudah saya yang menggantikan. Ini kita baca informasi dulu. Di sini Saudari Esther dari pihak akuntansi ya, memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada auditor. Berikut ini daftarnya, daftar polis. Ini ada 4. Terus perusahaan mengasuransikan aset tetap sekian-sekian. Anda memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi yang disimpan oleh Bapak Denny. Sewaktu memeriksa, ternyata klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama tanggal 1 Januari. Ini kan premi asuransinya 1 Januari sampai 31 Desember. Baru dicatat 1 Januari saja. Jadi nanti perlu disesuaikan, dikoreksi. Tapi sekarang kita ke prosedur audit dulu. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Nah, di sini saya agak bingung Pak, soalnya kami tidak ada buku besarnya di sini. Tapi kalau mau buku besar kan akun asuransi berapa coba di A2-nya? A21 coba lihat. Auditnya. Ya, buku besar itu A21 yang kepalanya. Asuransi dibayar di muka ada tidak? Ini ya Pak. Saya kira ini jurnal namanya Pak. Apa? Itu buku besar. Kalau yang saya nggak kelihatan ya, sebentar. Saya buka file saya dulu. Ya, itu 10600 kan? Itu beban ya, sebentar. Yang ini Pak, yang saya klik asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu kodenya berapa? 10602.
106, 102. Itu subledgernya, yaitu buku besar tambahannya. Tapi itu kalau besarnya kan beban asuransi dibayar muka. Tapi ini bisa ya 106, 102 itu angkanya berapa di situ? 3 juta, Ya, Pak. itu. Masih Ya, itu sama, Pak. dicocokkan. Oh, iya, berarti dicentang ya. Centeng, artinya itu sudah dicek dan cocok. Ya, minta daftar asuransi yang dibayar di muka. Itu daftarnya kan udah ada itu. 3 juta, 20 juta, ya. Total 23 juta kan. Nah, itu cocok apa tidak dengan buku besarnya? Kalau asuransinya berapa? Kalau asuransinya tadi 3 juta, Pak. Ya, 3 berarti kan cocok itu kan. Iya, cocok. Nomor 2. Periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi. Tadi sudah disebutkan di buku 1, halaman berapa ya? Halaman 108. Oke, tulis halamannya ya. 1/108 ya. Lanjut. Minta Periksa data juga kebenaran. sama tadi. 1/108 ya. Kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan Oke, biaya ini asuransi. mana? Nah, ini yang perlu kita koreksi karena belum dicatat penyesuaian di akhir tahunnya. Oke, Di G1. masukin di kertas kerja. Di Ya, G1 kasih keterangan di bawahnya. ini sudah diisi beban asuransinya. Karena akhir tahun. Lalu Oke, berarti di G-nya coba, di G-nya. Oke, di G-nya bagaimana koreksinya? di G koreksinya adalah Kasih asuransi keterangan pada beban. Harus jelas ini beban atau bukan beban. Kasih keterangan beban. Oke. Itu asuransi pada asuransi keterangannya Pak, koreksi untuk mencatat. pembebanan pada tahun 2012. Oke. Mana semuanya dihabiskan 1 tahun itu. Karena sudah expire kan, otomatis Ya. penuh karena bayarannya di awal tahun ya. Kalau bayarannya di tengah tahun, tentunya harus proporsional. Kalau masa tenggangnya masih ada ya. Ya. Lalu dibawa ke pare seperti ini. Sudah ya Pak ya? Lanjut ya. Oke, berarti sebentar parenya. Jadi perusahaan belum mencatat, seharusnya beban asuransi itu diganti judulnya beban. Yang iya. Ya. Yang sewa juga sama, kasih keterangan beban ya. Soalnya saya nyesuaiin sama nama akun di ini Pak, di Oh buku iya, besar. nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja nama akunnya ya, jadi beban. Kalau dia di laporan, ya, biar jelas. Ini kodenya udah sama ya, kode rekeningnya ya? Kode rekening saya buatnya di yang link langsung ke modul 1 Pak. Oke, ya, oke. Ya, Ini masih bikin itu pare ya. modul 5. Ya. Ya. Jadi di awal perusahaan tidak mencatat ya di akhir tahun. Seharusnya dia buat jurnal penyesuaian. Lalu jurnal seharusnya kita koreksi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke. Itu senilai 3 juta. Jadi usulan jurnal koreksinya sama seperti jurnal seharusnya. Ya. Oke. Selanjutnya mana tadi? Oh ya, sini. Pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Saya mau tanya sebentar. Kelompok 4 waktu kirim file ke saya ada nggak itu jurnalnya? Kelompok 4. Ini kelompok berapa presentasi? Ya, kelompok 4, Pak. Jurnal koreksi nomor 8 apa? Coba lihat tadi yang di parenya. Ini sudah diubah, Pak. Tadi udah berubah ya? Iya. Oke, ya udah. Ikut yang ini aja. Oke, lanjut. Ya.
Nomor 4, pisahkan antara biaya yang punya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Ini karena tidak ada informasi apa-apa, jadi dikosongkan saja. Karena biayanya jangka pendek semua kali ya. Iya, yang 1 tahun saja ya. Lalu terakhir, perhatikan kecukupan jumlah asuransi dan atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Dikosongkan juga. Iya. Artinya kalau auditor melihat asetnya katakan 10 miliar, tapi cuma diasuransikan separuhnya 5 miliar atau 6 miliar misalnya. Tentunya ini kan menjadi catatan buat auditor untuk beri masukan, ya, apalagi misalnya lokasi bisnisnya di daerah yang beresiko, ya, misalnya mudah terbakar atau ada risiko-risiko lainnya, ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah pajak dibayar di muka. Pertama, minta daftar rincian. Ini ada ya, informasinya di halaman 108 juga. Oh, kita lihat dulu deh. Nih, pajak dibayar di muka, Saudari Esther meminjamkan data perpajakan seperti SSP untuk PPA 22 dan PPA 25. Jadi itu yang jadi acuan. Oke. Lalu nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Juga ada di sana. Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Berdasarkan informasi, kami tentang saja. Lalu lanjut. Nah, untuk prosedur 3 dan 4 ini, karena tidak ada informasi, maka tidak kami isi. Oke. Lalu kita ke jurnalnya, tidak ada ya, tidak ada jurnal penyesuaian. Sebenarnya di bagian ini kita perlu lihat dulu ke modul 8, Pak. Modul 8, di bagaimana si perusahaan mengkreditkan pajak dibayar di muka yang 22 dan 25 serta utang PPA 29. Nah, ini di sini ada disebutkan. Ya. Beban PPh sudah pas, pajak dibayar muka yang pasal 22 10 juta, pasal 25 24 juta. Jadi asumsi saya perusahaan sudah mengakrualkan yang bulan Desember 2 juta itu dan dimasukkan ke utang pajak pasal 29 di sini. Hanya di sini saldonya lebih 2 juta. Di sini kan 10 juta. Berarti perusahaan udah nyatetnya udah bener gitu. Jadi tidak ada koreksi apa-apa. Oke, jadi itu sudah di catat berapa sama perusahaan PPh-nya? PPh-nya Pak sesuai yang di jurnal tadi 44 juta. Oke. 44 432 026 ya. Ya. Dan tidak ada PPh 23 ya di sini. Terus setoran uang muka PPh 25-nya sudah benar? Nah, karena nggak ada ininya Pak, nggak ada jurnal perusahaan gimana. Dan dari bukti SSP-nya udah dicek kan? Total SSP-nya berapa pasal 25? SSP totalnya 24 juta benar. Cuma yang yang Desember itu dibayarnya Januari. Tapi yang tahun lalu dibayar di Januari juga. Januari 2012. Iya, betul. Jadi kami asumsiin perusahaan emang cara nyatetnya itu
Pajak dibayar di muka pada utang pajak dulu, terus nanti saat pembayaran utang pajak pada cash. Dengan cara itu bisa dibebanin semua pajak dibayar di muka pasal 25-nya di tahun Berjalan. yang sama, ya. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir PPN masukan. Pertama, kita daftar PPN masukan yang meliputi informasi tanggal faktur, NPWP, NPKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Karena minim informasi, kami kosongkan. Terutama kita nggak ada ngomongin sama sekali tentang NPKP. Ya, diasumsikan nggak masalah ya. Ya. Lalu nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai PM telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan PM yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sama bukti nggak mencukupi dan kayaknya emang bukan itu fokus auditnya. Jadi dikosongkan. Di sini karena ada informasinya di 1108, jadi tetap saya centang, yaitu di 1109 sepertinya. Setiap akhir bulan, PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT untuk bulan Januari sampai Desember. Nah, berdasarkan itu, maka saya centang nih yang nomor 3. Ya. PPN telah dikreditkan teratur, SPT masa, dan sebagainya. Sementara untuk sisanya, ini menurut kami informasinya tidak cukup, sehingga kami kosongkan. Ya. Jadi, kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo beban dibayar di muka telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi Yang keuangan. pelaporan kantor belum disinggung. Pelaporan perlengkapan. Perlengkapan kantor. Oh iya. Siapa? Oke, saya lanjutin aja ya. Perlengkapan kantor. PT Peta membeli perlengkapan kantor dan alat tulis yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui berapa perkap kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa saldo awal tahun adalah 7.500.000. Nah, di sini karena kurangnya, kami tidak tahu bagaimana perusahaan mencatatnya. Jadi meskipun di laporan keuangan tidak sesuai beban perlengkapan, sebentar ya, sambil buka. Tidak sesuai beban perlengkapannya dengan saldo akhir, tapi bisa saja perusahaan mencatat, tadi kan saldo awal 7,5 juta, beban perlengkapan 1 juta, bisa saja perusahaan masukkan sisa yang kurang itu. Oke, kali itu buka parenya. Kita coba kira-kira dulu. Baik. Sini kami nggak ini sih. Ya, dikira-kira dulu ya. Terkait karena ini kan kita lihat di neraca saldo awal 7,5 juta, saldo akhir 59.17.500. Artinya kan ada sudah dicatat oleh perusahaan kan? Kita coba catat dulu di bawah aja. Penyesuaian akhir tahun. Ya, jadi sudah dicatat, oke, beban perlengkapan, oke, yang ada di ya beban lain-lain, oke, perlengkapan kantor, oke, ya, ini beban perlengkapan yang ada 1 juta, oke, ini adalah kantor 15. Berapa selisihnya? 1.582.500. 1.582.500. Oke.
Saya asumsiin perusahaan nyatetnya sudah benar. Ya. Karena kita nggak tahu komponen beban lain-lain. Ya, beban lain-lainnya kita kasih warna merah dulu ya. Nanti kita cari ke model-model berikutnya ya. Oke, seharusnya sudah benar mungkin Pak, menurut kami. Sudah benar. Ya, kasih keterangan. Seharusnya kasih keterangan sudah benar. Apa Pak? Sudah benar dicatat. Maka jurnalnya sudah kosong ya Pak ya? Oh, oke. Sementara dianggap sudah benar. Tetapi kan sebetulnya belum benar dong. Seharusnya perlengkapan kantor dicatatnya berapa? Beban perlengkapan kantor? Itu dia Pak. Tergantung bisa kan jadi. Kalau turunnya dari 7,5 juta, sisa 5,917. Berarti kan bebannya perlengkapan kantornya 1,582. Harusnya bebannya juga 1,582 dong. Tapi kalau perlengkapan itu hilang Pak, kan biasalah di kantor perlengkapan hilang, mungkin ada yang nggak kecatat atau gimana. Itu bisa jadi dicatat di beban lain-lain kan Pak? Bisa di beban lain-lain. Ya, bisa di beban lain. Tetapi kan ya ini kita belum tahu ya, artinya ya, kita dari tahu informasi yang kita dapat sementara adalah kemungkinan dia mencatat di beban lain-lain, kemungkinan ya, tapi kan kita belum tahu. Tapi seharusnya kan secara normalnya di debatnya beban perlengkapan kantor penuh dong. Iya Pak. Sebelum ada informasi lain ya. Iya. Mungkin kita catat itu dulu, penuh dulu gitu kan, sebelum ada informasi lain. Berarti di sini di insert lo aja. Oh, bisa ya. Oke. Bahan perlengkapan. Kreditnya perlengkapan kantor kan. Ya, sebelum ada informasi lain, harusnya seperti ini nyatetnya kan. Sedang beban lain-lain itu kita kasih tanda merah, itu kan perkiraan kita. Nanti kita akan cari bukti ya, melalui wawancara, melalui dokumentasi atau bukti lainnya ya. kita ngasih usulan koreksi ya Pak ya? Ya, otomatis berarti kan ada usulan koreksi. Artinya bebannya harusnya 1,582,500 kan, sama dengan perlengkapan kantor yang hilang kan. Nanti kita lihat informasi lainnya ya. Beban perlengkapan. Itu 83009 ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang beban perlengkapan itu andaikan memang benar dicatat, bukannya usulan koreksinya jadi cuma 582.500 saja ya Pak, karena udah tercatat 1 juta di. Iya, 582 saja usulan koreksi. Iya. Coba lihat. Salah ya. Coba Salah. Ya. Ya, 582 aja. 1 juta udah dicatat. Ya, terima kasih. Baik Pak. Jadi di sini nanti ditulis lagi ya.
Lalu berarti sudah ada berapa koreksi? 4 koreksi ya? ya, ada 4 koreksi. Oke. Lalu kesimpulan pemeriksaan, menurut kami saldo beban dibayar di muka telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Oke ya, berarti semua Demikian. kesimpulan audit akan seperti itu. Ya, semua kesimpulan audit akan seperti itu karena auditor berhasil mendapatkan bukti dan punya usulan koreksi. Tinggal kalau nanti usulan koreksinya tidak diterima, ya kita akan bicara masalah materialitas. Menjadi wajar atau menjadi wajar dengan pengecualian tentunya ya. Oke, ada lagi di kelompok 4? Sepertinya itu saja sih, Pak. Oke. Ya, saya minta pertanyaan dari masing-masing kelompok 1 orang. Jadi kelompok 1 dulu barangkali ada pertanyaan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Saya dari kelompok 1. Siapa namanya? Arif. Arif, ya silakan Arif. Izin bertanya terkait ini Pak. Utang PP 4 ayat 2. Ya, coba tampilkan koreksinya kelompok 4. Nih. Parenya, Sudah. tampilkan parenya. Pare. Ya, gimana? Itu kan di buku 1 tertulis hal ini telah dikonfirmasikan klien kepada pihak yang menyewakan dan mereka bersedia mengembalikan kelebihan pembayarannya sebesar PP tersebut dengan diperhitungkan pada bulan berikutnya, bulan Januari, Pak. Jadi itu tetap perlu dikoreksi ya, Pak? Oh iya, ini kan kita buat laporan 31 Desember. Sehingga pada saat Januari nanti kita tinggal terima aja kan. Tapi di buku 1 dengan diperhitungkan pada bulan berikutnya tuh, Pak? Ya nggak apa-apa. Di Januari aja ya, Pak? Tetapi kan secara accounting kan di situ harus sudah dimunculkan. Oh. Ya, itu ada komitmen, nggak apa-apa. Nanti masalah perhitungan itu biasa, nggak masalah. Ya, tapi secara accounting itu harus dimunculkan bahwa pembayaran itu belum dipotong, sehingga kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan per 31 Desember 2012 ya. Ya, kelompok 1 ada lagi yang lain? Kalau enggak kelompok 2? Pak, sebentar Pak. Ya. Saya malah ada pertanyaan ini Pak. Ya. Kalau sudah dicatat seperti ini, kemungkinan sama perusahaan, perlengkapan kantornya 1.582. Tapi kalau kami tambahin di sini nggak pas dong Pak. Malah berkurang dia. Lawannya bukan perlengkapan kantor itu. Lawannya beban lain. Ini juga lawannya bukan perlengkapan kantor yang seharusnya. Oh iya Pak. Kan sebentar, udah benar lawannya perlengkapan kantor kan coba saya nggak kelihatan kiri lagi. Oke. Perlengkapan kantor ini kan sudah benar nih. Berarti kan sudah teroffset. Beban lain-lain di koreksinya. Oke. Koreksinya beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain. Sehingga bukan beban perlengkapan kantornya sudah benar. Beban lain-lainnya menjadi PR kita, kasih warna merah. Ya. Kan ini hanya perkiraan kita, ya, beban lain-lainnya. Ya, makasih. Ya, kelompok 2. Diva Mulia. Halo Diva. Iya Pak. Coba kenapa kelompok 2 nggak ada koreksi terkait dengan beban perlengkapan kantor sama pajak? Kenapa? Pertimbangannya apa coba Diva? Kenapa pajak sama beban perlengkapan kantor tidak ada koreksi di kelompok 2? Halo Diva? Atau Clarissa? Clarissa? Nggak ada juga. Mungkin saya Pak izin menjawab Pak. Dengan siapa ini? Zaki Pak, kelompok 2. Zaki ya, silakan Zaki.
Ya, kami nggak ngelakuin koreksi yang PPh 4 ayat 2 itu karena itu tadi Pak diperhitungkan di bulan berikutnya di Januari 2013. Lalu untuk yang penyerapan kantor itu karena nggak ada datanya gitu Pak, atas pemeriksaan fisiknya itu nggak ada datanya. Kami kira begitu Pak. Oh, oke. Ya. Ya, intinya untuk perlengkapan kantor di beban kita lihat 1 juta, tetapi nilai perlengkapan kantor turun 1.582.500 ya. Artinya ada yang kurang pas. Mungkin itu menjadi data awal kita sebagai auditor ya. Oke, dari kelompok 3 ada yang punya pertanyaan? Atau tanggapan? Dari kelompok 3 mungkin sama yang kayak kata Arif dari kelompok 1 tadi Pak, yang kami juga nggak masukin PPh 22 Pak. Oke. Itu di kelompok 3 kenapa ada bisnis trip itu? Gimana ceritanya itu? Halo? Kelompok 3? Halo? Ya? Di koreksi, usulan koreksi kelompok 3 kenapa ada usulan koreksi terkait dengan bisnis trip? Sebentar ya Pak. Oke, sambil nunggu kelompok 3, kelompok 5, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Saya mau bertanya terkait dengan siapa? Juan Pak. Juan Christian. Juan Tomo. Juan Tomo. Oke, ya. Terkait dengan yang pencatatan sewa dibayar di muka, itu kan jurnal awalnya dia sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada Bank Bini Pak kan? Sewa dibayar di muka, PPN masukkan, terus pada Bank Bini yang ini Pak, yang pencatatan awal pada bulan Oktober. Bayarnya 22 juta ya. Nah, iya, seharusnya kan pencatatan awalnya itu sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada Bank Bini, terus di bawahnya ada PPh 4 ayat 2 kan Pak? Kenapa di jurnal usulan koreksinya itu dia jadinya... Tunggu dulu. Bank Bininya harusnya berapa? 22 atau 20? Cuma 20 juta doang Pak seharusnya. Soalnya kan 2 jutanya kan dipotong. Iya. Jadi seharusnya kan dicatat sama company Bank Bini 20 sama PPh-nya ya, utang PPh-nya ya. Ya. Nah, artinya kan berarti usulan koreksinya nanti kalau mau diubah jadinya debit Bank Bini 2 juta, terus pada kredit Tunggu. Debit Bank Bini nggak bisa. Kan kasnya sudah keluar. Oh, jadi langsung dia ke... kasnya udah keluar, realnya kasnya udah keluar. Artinya transaksi ini ada kesalahan company, yaitu company tidak menahan pembayaran yang 2 juta. Harusnya dia bayarnya 20 kan? Iya. Udah keluar, udah nggak bisa dikoreksi. Kas nggak bisa diapa-apain. Tapi bukannya usulan koreksinya itu selalu berkaitan dengan jurnal seharusnya, Pak? Kan tetapi kan ini jurnal seharusnya adalah company tidak memotong pajak, sehingga belum membukukan apa-apa. Oh. Kalau kita munculkan kas, kita ongkasnya udah keluar, nggak bisa diapa-apain. Ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Kelompok 6. Izin bertanya Pak. Dari siapa namanya? Johannes Pak, dari kelompok 5 juga. Oh, Johannes Christian? Ya, ini jadi sebenarnya ini pertanyaan dari kebingungan saya pribadi nih. Yang saya tahu kalau misalnya di SSP itu kan di SSP tahun lalu itu SPH untuk PPh atau PPh 25 itu sekitar 7.345.250. Yang kalau halaman berapa? Halaman berapa itu? Buku halaman berapa? 270. Buku 1 halaman 270. 270. Sebentar, kita coba lihat dulu sama-sama ya.
270 itu 745 ini kan tahun 6 April 2011 ya. Nah, terus kemudian kan ini untuk tahun 2011 kalau tidak salah. Kalau saya kalikan 12 itu kira-kira itu hasilnya 84.143 84.143 143.000. Itu kalau di neraca saldo itu merupakan beban pajak penghasilan tahun 2011. Sementara yang saya ketahui untuk PPh 25 itu dihitung berdasarkan beban pajak penghasilan setahun 2010 dikurangi kredit-kredit kredit 21, 22, 23, kemudian dibagi 12. Itu makanya tidak sesuai. Kemudian kalau kita bawa ke tahun 2012 ini seharusnya menurut yang saya ketahui itu mesti beban pajak penghasilan tahun 2011 dibagi beban pajak Untuk penghasilan angsurannya apa? Untuk apanya maksudnya nih? 2000. Halo? Angsuran ya Pak, angsuran untuk yang dibayar Untuk di tahun angsurannya kan 2012 angsurannya ini. di sini kita lihat PT Petas di SSP-nya setiap tahun, setiap bulan sudah menyetor 2 juta kan? Iya. Di halaman 118 dan seterusnya itu. Di halaman 112 itu PT Petas setiap bulannya sudah membayar 2 juta. Ya. Nah, pertanyaannya gimana? Yang saya tahu kalau PPh 25 itu kan harus berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi kredit 21, 22, 23 kemudian dibagi 12. Kira-kira Ya, kalau saya untuk hitung-hitung angsurannya. itu sekitar 7 juta, Pak. Makanya itu saya Harusnya tanya angsurannya itu 7 kok juta. bisa 7 juta sekitar 7.300.000, Pak. Ya, sementara perusahaan hanya mengangsur 2 juta. Iya, Pak. Itu yang saya tanya sih, Pak. Kurang paham di situ. Ya. Ya, artinya ini kan secara accounting kan tidak masalah ya. Tinggal secara pajak, kalau pajak tahun sebelumnya berapa totalnya? 88.143.323. Ya. Artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh company tidak sesuai. Ya sudah nggak apa-apa, itu menjadi catatan auditor aja. Artinya ada peluang dia akan kesulitan di akhir tahun, kesulitan, jangan-jangan dia baru bayar 24 juta, akhir tahun ternyata memang pajaknya 100 juta, kan agak berat itu kan. Ya satu, yang kedua tentunya nggak sesuai dengan ya SPT tahun lalu kan. Yang apa-apa ini jadi catatan aja, cara accounting nggak masalah. Ya. Oh, berarti berbeda Pak antara pajak dan akuntansinya nanti di Oh sini. iya, itu artinya perusahaan mengambil resiko. Mungkin setiap bulan kan harusnya juga udah ditegur sama kantor pajak kan, kalau memang nggak sesuai kan. Oh iya. Oke. Makasih, Ada lagi? Kelompok 6. Muhammad Rozikul. Halo, kelompok 6, Muhammad Rozikul. Ya, Pak. Iya. Di kelompok 6 ini juga nggak ada koreksi terkait dengan PPh dan juga dengan ATK ya. Saldo akun perlengkapan kantor itu sudah benar, Pak. Ya, benar. Ya, bagus. Mungkin yang bermasalah akun pembebanan perlengkapannya, Pak. Oke, terus kenapa tidak diusulkan? Kan artinya agak aneh, akunnya berkurang 1582500 sementara bebannya cuma 1 juta. Jadi pertimbangannya apa dulu kemarin waktu diskusinya? Itu sih tadi, Pak. Ya, berarti memang tidak ditindaklanjuti ya, lebih lanjut ya. Oke, kelompok 7. Ya, Pak. Nurul Latifah. Kelompok 7. Latifah. Ya, kayaknya
Belum ada sih, Belum Pak. ada pertanyaannya? Kalau dari kelompok kami. Belum ada komentarnya juga? Belum, soalnya kalau kita yang tadi kelompok PPH 4 ayat 2 itu juga nggak dicatat gitu, Pak. Terus udah tertahkan. Kelompok 8, Robisa? Iya, Pak. Kenapa yang untuk saat ini kenapa, Pak? Ada pertanyaan atau ada komentar? Masukan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Cuman mungkin saya masih bingung tadi yang tentang koreksi itu tadi saya masih miss, Pak. Koreksi yang mana ini? Koreksi tentang PPH 4 ayat 2 tadi, Pak. Oh iya, tadi saya kira udah dijelaskan pada intinya itu kewajiban perusahaan untuk motong tapi kan belum dipotong, artinya belum ada pencatatan kan. Sehingga menjadi kewajiban perusahaan untuk menagih karena dia otomatis sudah terutang pajak kan punya kewajiban untuk memotong ya. Sehingga tadi sudah diusulkan koreksi sehingga tahun depan pada saat diterima dia tinggal store ya. Oke, kita balik lagi tadi ke kelompok 3 tuh bagaimana cerita yang 42500 itu? Baik Pak, ini bisa share screen Pak? Nggak usah, jelaskan aja. Nggak usah ya? Ini jadi kami di halaman 102 itu kan yang apa? Yang perlengkapan kantor itu kan ada perangko dan materai ya Pak. Itu ada 25.000. Nah, halaman itu berapa? kan Halaman berapa? Halaman 102 Pak, buku 1. Oh, di kas ya? Ya, itu yang belum di reimburse ke beban Pak. Oh. Nah, lalu di atas-atasnya itu ada bensin dan tol, ongkos angkut dan lalu ada bensin lagi Pak. Jadi kami masukinnya ke bisnis dan perjalanan bisnis dan akomodasi, nanti masuknya ke beban usaha di modul 1 Pak. Oke, ya udah, nggak apa-apa ya. Itu sepertinya nanti akan dimasukkan di modul 4 ya, tapi agak bersinggungan dengan modul 5 sini ya. Oke, ya udah. Jadi dikasih tanda aja bahwa nanti akan dibahas di modul 4 juga ya, supaya nggak 2 kali jurnal ya. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih kelompok 5, kelompok 4. Di closing aja. Ya, kita break dulu 10-15 menit ya. Tolong semua mahasiswa mengadjust ya sesuai dengan yang kita sepakati ini ya. Ada 4 jurnal. Nomor 8, 9, 10, 11. Coba tampilkan. Kelompok 4 tampilkan dulu yang parenya. Ya, harusnya bisa cepat ini mengadjustnya, kan saya minta dibuat linknya ya dari neraca lajurnya ya ke jurnal penyesuaiannya ya. Kita break 10 sampai 15 menit lah ya. Pastikan nomor jurnalnya sama, jurnal penyesuaian juga sudah sama ya. Kalau ada yang tidak sesuai, tidak sama ya nanti kita bahas lagi ya, tapi samakan dulu ya. 8, 9, 10, 11 ya. Oke, ya kita break dulu 10 menit ya. Bukan break, mahasiswa silakan mengedit dulu ya, nomor urut jurnal koreksi dan juga angka jurnal koreksinya ya. Karena beda-beda sebelumnya kan. Oke, nanti saya minta 1-2 kelompok untuk menyampaikan berapa total akhirnya ya. Oke, silakan diskus sama kelompoknya, tapi mengerjakan masing-masing ya. Nanti saya akan minta per masing-masing mahasiswa. Oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Saya lihat dulu sebentar.
Oke, silakan lanjut. Baik, yang pertama tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa 1. Untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perseroan atau existence and ownership. 2. Untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau valuation. 3. Investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. 4. Investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat atau accuracy and classification. Kemudian prosedur auditnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke prosedur auditnya. Di prosedur audit ini ada 10 prosedur utama, 10 prosedur di sini. Jadi yang pertama kita masuk pertama, 1. Siapkan schedule utama dari investasi. Jadi schedule utama investasi ini terdapat di halaman 85 buku 2, indeks H. Ditulis di Yang situ ya. kedua, Ditulis udah halamannya. Ya, di situ. Oh, di parafnya ya Pak ditulis. Ya, di parafnya. Buku 2 halaman 85. Kemudian kemudian yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Di sini kami tidak menemukan data yang menunjukkan bahwa investasi dipegang oleh pihak lain sebagai jaminan atau dikuasai oleh bank atau broker. Jadi kami tidak membuatnya. Kemudian yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga at cost. Jadi kami juga tidak menemukannya. Yang berkaitan dengan kurs pasar kami tidak menemukan, jadi kami tidak buat. Sahamnya dalam yang keempat, rupiah ya. Periksa transaksi. Soalnya dalam rupiah Pak, saham yang dibuat di sini. Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang pertama di sini yang perlu diketahui yaitu mengenai transaksi mutasi penambahan dan pengurangan itu bisa kita lihat di buku 1 halaman 128. Di situ ada dikatakan rincian-rinciannya saham yang dibeli di buku 1 halaman 128. Nah, di situ ada rincian datanya. Buku 1 halaman 128. Yang kedua, di nomor 4 ini dikatakan, apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jadi ini terkait dengan otorisasi yang ada di halaman 126 buku 1. Di situ ada internal questionnaire di bagian otorisasi pencatatan dan lain-lain, yaitu nomor 3. Yaitu kuesioner yang telah dibuat oleh Herman. Jadi di situ dikatakan bahwa pembelian dan penjualan surat berharga itu harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Di situ dikatakannya. Jadi terkait dengan nomor 4 ini kami centang. Ya. Ya. Kemudian yang kelima itu lakukan verifikasi atas dividen tunai dan saham. Untuk data ini bisa kita lihat di buku
buku 2 halaman 87. Di situ halamannya ditulis HH1 dan HH2 terkait dengan investasi di PT Domba Kecil dan PT Domba Putih. Prosedur selanjutnya bisa dibacakan oleh Juan. Berikutnya yang prosedur audit yang ke-6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan standar ketentuan akuntansi yang berlaku umum. Di dalam buku dijelaskan bahwa untuk kepemilikan saham kurang dari 20% itu menggunakan metode biaya, untuk kepemilikan saham 20% sampai 50% itu menggunakan metode ekuitas, dan untuk kepemilikan saham lebih dari 50% itu menggunakan metode konsolidasi. Hal ini juga berkaitan dengan PSAK nomor 13, nomor 15, dan juga nomor 4. Nah, berdasarkan apa yang telah kami periksa, itu terdapat di dalam indeks H, di halaman 85, buku 2. Berikutnya, yang nomor 7, itu terkait minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Nah, di dalam hal ini, kami tidak menemukan data terkait bukti fotokopi akta notaris ataupun investasi kepada perusahaan asosiasi ataupun anak perusahaan. Selain itu, diperkuat juga pada ICQ yang terdapat di halaman 126, di situ tidak terdapat kepemilikan surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan. Jadi, menurut kami tidak ada bukti fotokopinya di situ. Berikutnya, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi, perusahaan dengan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Berhubung di atas akta notarisnya tidak ada, jadi kami juga tidak mencentangnya. Berikutnya, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi dan anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Untuk laporan keuangan konsolidasi, kami tidak mengetahui apakah ada saham yang dimiliki oleh PT Peta kepada perusahaan lain lebih dari 50%, sehingga kami tidak mencentangnya. Ya, informasinya kan tidak ada, kan? Ya. Aset tidak ada. Terus yang ke-10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Peraturan perpajakan ini mungkin lebih terkait ke arah metode akuntansi ya, Pak, yang PSAK. Ya. Jadi kami mencentangnya. Berikutnya mengenai ya, peraturan perpajakan termasuk tentunya kan potongan dividen juga pada saat dibayar ya. Ya, Pak. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami untuk terkait pare dan usulan koreksinya. Ya, kertas kerja auditnya dulu coba tampilin dulu, yang hanya. Ya, mungkin ini bisa dijelasin ya ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai indeks H ini. Di indeks H ini terdapat di catatan pemeriksaan bisa kita lihat bahwa untuk yang poin 1, pada tanggal 31 Desember 2012, PT Domba Kecil mengumumkan adanya pembagian dividen kas sebesar 5.000 per lembar saham. Nah, untuk ini, karena pada saat pengumuman, pada saat pengumuman dividen harus dicatat sebagai piutang, maka jurnalnya adalah piutang dividen PT Domba Kecil pada pendapatan lain-lain dividen sebesar 75 juta. 75 juta ini perkalian antara 5.000 dengan 15.000 lembar saham. 15.000 lembar saham ini ada di $15.000 lembar saham ini pada buku 1 halaman 128 dikatakan bahwa
pada awal tahun dia mempunyai 10.000 lembar saham PT Domba Kecil. Lalu pada tanggal 1 November 2012, dia membeli lagi 5.000 lembar saham, sehingga lembar sahamnya menjadi 15.000 lembar. Oleh karena itu, catatannya adalah 15.000 dikali dengan 5.000, itu 75 juta. Lalu untuk yang kedua, berdasarkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh, terdapat kerugian sebesar 50 juta dan klien belum mencatat. Jadi PT Domba Putih itu mempunyai ada kerugian sebesar 50 juta. Ini ada di buku 1 halaman 128 juga. Halaman 129. PT Domba Kecil mengalami kerugian sebesar 50 juta. Nah, kita harus lihat dulu PT Peta ini memiliki kepemilikan saham berapa besar di PT Domba Putih. Karena di prosedur audit sudah dikatakan bahwa apabila kepemilikannya itu antara 20 sampai 50%, maka menggunakan metode ekuitas, di mana metode ekuitas ini apabila terdapat kerugian atau net loss, maka kerugian itu harus mengurangi investasi PT Peta. Oleh karena itu, di sini terdapat koreksi, yaitu rugi investasi pada investasi PT Domba Putih. Sebenarnya nanti rugi investasi ini akan masuk ke beban lain-lain. Namun di neraca saldo ini dirinci menjadi rugi investasi, sehingga kelompok kami membuat jurnalnya ini rugi investasi pada investasi PT Domba Putih sebesar 10 juta. 10 juta ini adalah karena kepemilikannya 20% dan net loss-nya adalah 50 juta, maka rugi investasinya adalah 20% dikali 50 juta. Lalu di poin ketiga, berdasarkan informasi, PT Domba Kecil mempunyai investasi total sebesar 15%, sehingga harus menggunakan cost method. Nah, kita lihat dulu di buku 2 halaman 84. Di sini dikatakan kalau dia kepemilikan sahamnya kurang dari 15%, maka harus menggunakan metode biaya sesuai dengan PSAK nomor 13. Nah, di buku 1, dia sudah men-state bahwa ada jurnal seperti ini, investasi pada beban lain-lain pada Bank Bini. Nah, kalau menurut IFRS, jurnal ini sudah benar. Namun, saat kelompok kami searching di Google tentang PSAK 13, dikatakan bahwa apabila terdapat biaya perolehan pada investasi, biaya itu include ke dalam nilai investasinya, sehingga ada koreksi di sini sebesar 750, di mana beban yang tadi dikatakan beban yang tadi merupakan dicatat sebagai beban harus dimasukkan ke dalam nilai investasi, sehingga terdapat jurnal investasi PT Domba Kecil pada beban lain-lain sebesar 750.000, jurnalnya dibalik. Namun di kelompok kami mengalami sedikit kebingungan karena di buku 1 ini dikatakan bahwa Bapak Ranto memutuskan membeli lagi 5.000 lembar saham, 5%, dengan harga 87 juta, termasuk beban broker 1.500.000. Namun di pencatatannya ini beban lain-lainnya 750.000, sehingga menimbulkan kebingungan. Jadi kelompok kami mengikuti jurnalnya. Ya, dari kelompok 6, kalau kita melihat bukti yang dikumpulkan, ini bukti apa yang berhasil dikumpulkan oleh auditor, dan apakah auditor sudah bisa membuat kesimpulan audit terhadap akun-akun di siklus ini, termasuk siklusnya. Buktinya adalah bukti konfirmasi, Pak. Oke, bukti konfirmasi itu menjawab tujuan audit apa? Bukti konfirmasi harusnya menjawab tujuan audit tentang kepemilikan dan valuasi, ya, Pak. Kepemilikan, oke. Ya, jumlahnya oke. Ya, artinya belum bisa membuat, belum cukup ya, sama dengan bukti konfirmasi piutang ya.
Belum cukup. Artinya keputusan auditor membuat kesimpulan wajar kan kombinasi bukti. Ini satu bukti, oke. Terus bukti apa lagi yang berhasil dikumpulkan? Tadi ada kalkulasi matematik apa? Bukti tracing, vouching. Coba dilihat. Kan kalau dilihat dari informasinya, auditor melakukan juga wawancara. Tentu ada bukti inquiry juga kan? Tanya jawab, Pak. Ya. Terus bukti apa lagi? Ya, jadi pekerjaan audit memang salah satu yang dilakukan adalah melakukan koreksi. Tapi yang dilakukan adalah dia yang utama adalah mengumpulkan bukti. Atas daftar bukti itulah dia membuat kesimpulan apakah akun ini, siklus ini wajar apa tidak tentunya kan. Nah, untuk buat kesimpulan audit, di teori kan kita lihat auditor mengumpulkan bukti dan melakukan yang namanya beberapa bukti dia kumpulkan atau kombinasi bukti itulah yang menjadi dasar dari auditor membuat kesimpulan ya. Di UTS kemarin kan kita lihat apakah konfirmasi piutang bisa membuat kesimpulan wajar? Belum ya, karena ada yang misalnya ketertagihan kan tidak bisa dijawab oleh konfirmasi piutang ya, karena piutangnya banyak, dikonfirmasi mungkin 10%, sehingga auditor perlu melihat perhitungan pencadangan piutangnya ya, net realizable value-nya. Nah, terkait dengan biaya-biaya ini tentunya juga auditor baru bisa membuat kesimpulan audit kalau dia merasa buktinya sudah cukup, ya relevan dan andal tentunya kan. Nah, oke, menurut kelompok 5, bukti apa aja dan apakah auditor sudah cukup membuat keputusan audit? Untuk menyimpulkan, ya akun ini oke, siklus ini oke, siklus-siklus yang lain oke, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan oke, bisa terbitkan laporan wajar tanpa pengecualian. Sekarang, ya silakan kelompok 5. Buktinya apa aja dan cukup apa tidak? Kenapa bisa cukup atau nggak cukup? Untuk buktinya itu tadi ada... Yang lain, saya minta yang lain yang jawab. Gantian. Bisa menjawab, Pak? Ya, silakan. Setahu saya bukti yang dikumpulkan oleh audit ini yang paling pertama tadi ialah konfirmasi ke PT Domba Kecil dan itu bukti penting. Ya, Domba Putih. Terus yang kedua itu dia terkait dengan documentation. Kenapa dibilangkan dokumentasi? Dikarenakan di dalam buku ini tertera mengenai rincian buku besar investasi. Artinya terdapat dokumentasi dari segala macam investasi yang dilakukan oleh si PT Peta. Itu ada di halaman 128. Coba lihat langkah auditnya. Nanti dari langkah audit kan kita bisa melihat bukti apa yang akan kita peroleh kan. Kan di UTS juga ada itu kan. Ini kita praktikum. Praktikumnya mudah ya, teorinya banyak, praktikumnya mudah. Kita menjalankan program audit. Jalankan, dapat bukti audit, udah selesai buat kesimpulan. Adjustment aja, apakah cukup, cukup ya sudah, kurang ya tambah. Oke, coba lihat prosedur 1. Nomor 1 itu udah jadi bukti apa belum? Untuk nomor 1 ini siapkan schedule utama dari investasi, itu hanya bisa diperoleh. Ya, artinya ini kan baru schedule. Kalau dia melakukan dokumentasi, Pak. Belum. Iya, baru schedule. Pertama yang setiap modul itu kan ada lead schedule, ya. Itu lead schedule itu di setiap modul harus dibuat, ya. Itu belum bukti, itu kan baru dokumentasi untuk mengumpulkan bukti nantinya ya. Kalau yang kedua ini buktinya apa nih? Kelompok buktinya apa nomor 2? Kelompok buktinya ini yang kedua konfirmasi, Pak. Oke. Tapi konfirmasinya bukan ke pihak yang tadi, kalau di HH1 dengan HH2 itu kan dia konfirmasinya langsung ke pihak
piutang apa yang si domba putih sama domba kecil, Pak. Kalau ini dia lebih ke arah pihak lain selain itu. Nggak masalah, artinya buat auditor, kalau dia ingin tahu apakah perusahaan benar nggak punya saham, dia bisa nanyanya ke siapa saja? Seharusnya bisa nanya ke pihak brokernya yang mengurus pada saat penjualan itu, pada saat penjualan saham itu. Terus bisa juga nanya ke si Bapak Deninya ini sebagai orang yang melakukan pencatatan atas Kalau dalam internal perusahaan itu bukan konfirmasi namanya, itu inquiry, ya tanya jawab ya. Kalau tanya pasti ke luar company ya. Nah, sehingga bisa ditanya ke yang menerbitkan saham ya, bisa juga ke broker kalau belinya melalui broker ya. Oke. Terus langkah keduanya? Yang langkah kedua kan tadi sudah, Pak, yang pihak broker. Yang langkah ketiga. Yang langkah ketiga ini tidak ada catatan kurs mengenai harga pasar atau market price pada saat pembelian itu, Pak. Karena dalam rupiah. Ya, dalam rupiah. Oke. Keempat. Terus langkah yang keempat itu dia terkait dengan konfirmasi. Konfirmasi dari pihak si domba kecil sama domba putih ini, Pak. Buktinya bukti apa ini? Buktinya, kelompok buktinya apa ini? Kelompok buktinya mungkin konfirmasi dan rekalkulasi, Pak, perhitungan ulang. Konfirmasi enggak kelihatan di sini kan? Periksa. Konfirmasi kan hanya menjawab nilai akhirnya kan? Ya, ini tentunya iya, ada Pak. Buktinya dokumentasi ya, sama tadi perhitungan rekalkulasi ya boleh lah di satu kali ya. Ya, Pak. Sama bukti persetujuan ini kan juga melihat dokumentasi juga nih kan. Oke, nomor 5 apa buktinya? Kalau verifikasi sepertinya itu sudah jatuh ke konfirmasi, Pak. Kalau verifikasi. Cuma sayangnya untuk verifikasi dividen tunai atau saham ini kami tidak peroleh karena di HH1 dan HH2 itu dia terkait dengan surat konfirmasi terkait investasi. Kalau untuk dividen tunai, dividen saham itu tidak ada verifikasi lanjutannya, Pak. Paling cuma di halaman 129 cari dokumentasi juga, ada bukti transfer apa tidak itu kan? Ya, Pak. Ya. Oke ya, intinya begitu ya. Jadi intinya auditor ya, pekerjaannya apa? Pekerjaannya mengumpulkan bukti. Kenapa dia mengumpulkan bukti? Karena dia harus mengeluarkan selembar kertas. Untuk bisa mengeluarkan selembar kertas, dia harus punya dasar. Ya, dia bukan petapa dapat wangsit langsung ketik selembar kertas. Ya, dia profesional. Artinya atas dasar bukti. Ya, nah selembar kertas ini outputnya dia, dasarnya bukti yang dikumpulkan. Jadi pekerjaan auditor sehari-hari ngapain? Ngumpulkan bukti ya. Nah, tinggal sebelum dia ketik final atau tanda tangan final, dia lihat udah cukup belum buktinya nih, sudah bisa dia buat kesimpulan belum ya. Nah, sepertinya untuk investasi dirasa bukti konfirmasi sudah, dokumentasi sudah, tanya jawab sudah, sehingga cukup untuk buat kesimpulan audit. Kesimpulannya apa ini? Nah, coba lihat kertas kerjanya, kesimpulannya apa? Menurut pendapat kami. Kesimpulan atas pemeriksaan ini, menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya, arti buktinya sudah ada, bukti dikumpulkan atas dasar prosedur audit, prosedur audit dibuat atas dasar tujuan audit, plus pengetahuan auditor bagaimana melakukan audit. Kalau nggak belajar audit kan nggak ngerti bagaimana langkah-langkahnya kan. Tapi langkah-langkah itu substansinya dari tujuan audit yang bisa membuat langkah-langkah karena sudah belajar audit. Oke, sekarang lihat parenya. Ya, masih ada waktu 10 menit ya. Oke, kelompok 6. Ada yang punya pertanyaan kelompok 6?
Muhammad Rahman. Muhammad Rahman. Siap Pak, mungkin sudah jelas. Mungkin kami yang bingung itu juga sama Pak, yang di bagian broker fee yang tadi 1,5 juta tadi Pak. Ya, itu kan mengacu ke standar tadi udah dijawab ya. Oke, Nurul Fatmi. Halo Nurul. Iya Pak. Ada pertanyaan? Belum Pak. Sudah sama. Belum. Clarissa Prima Rifani. Ada pertanyaan? Iya Pak. Ada? Belum ada Pak. Belum ada. Diva Mulia, ada pertanyaan? Atau komentar? Diva? Cek. Siapa? Ya. Belum, masih sama-sama yang saya kerjakan. Oke, dari kelompok 8. Rona Susan. Pak, izin bertanya bentar Pak. Siapa ini? Rona. Rona, oke ya. Iya. Kan itu kan ada pembagian dividen. Nah, itu ada pajaknya nggak ya Pak? Oh ya, ini bagus ya. Silakan kelompok 5. Kan itu kewajiban yang membayar dividen untuk motong. Ya, artinya perusahaan nggak akan terima penuh tuh, nggak akan pendapatan 75 juta itu. Ya, silakan kelompok 5. Ini akan diterima dividennya kapan kelompok 5? Diterimanya di tahun depan, Pak. Tahun depan. 2000, Coba tulis di kolom M di M18. Kalau diterima jurnalnya gimana? M18. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kalau dari pelajaran PPH Putput kami, Pak, yang untuk dividen ini, untuk pajak terutangnya itu dia langsung dipungut pada saat pengumuman. Jadi seharusnya dilaporkan di saat jurnal pengumuman. Saat terutangnya itu pada saat pengumuman, Pak. Iya, tapi kan belum dibayar, baru terutang, Iya, Pak. kan? Iya, baru terutang. Sehingga pada saat dibayar, jurnalnya gimana? Saat terima di Januari 2013, jurnalnya bagaimana? Berapa angkanya? Kas, terus di bawahnya PPH 23 pada piutang dividen. Ya, berapa angkanya? Coba kita lihat. Sehingga ini akan menjadi dasar kita melakukan koreksi audit di Desember tentunya. Tadi terakhir nomor koreksinya nomor berapa tadi? Kelompok 4 sampai nomor berapa? 12 ya? Nomor 4, kelompok 4 kayaknya sampai nomor 12. Berarti ini mulai nomor 13. Koreksinya tolong diganti jadi nomor 13 nih ya. Belas, 14. Tadi sampai nomor 11, Pak. Nomor berapa? Tadi sampai nomor 11. Oh, 11 ya. Berarti ini nomor 12 ya. Ya, jadi hari ini sebelum jam 12 semua mahasiswa email ke email saya fadlil.81@pknstan ya. Yang sudah
hanya modul 1 yang sudah ada adjusted sampai modul 6. Yang nomor koreksinya sama dengan yang kita sepakati dan angkanya juga sama. Ya, pastikan semua mengerjakan sendiri. Ya, diskusi boleh. Ya, karena ini kan kita vokasi. Ya, selesai kelas audit ini, saya yakin harusnya sudah bisa audit pajak atau audit kinerja, audit apa aja, prinsipnya sama, toolsnya juga sama, pakai Excel juga ya. Ya mungkin ada yang pakai software 1-2 ya, tapi masih kemahalan di Indonesia software. Sehingga tetap toolsnya pakai Excel. Ya, prosedurnya hampir sama, tinggal tujuan auditnya aja yang berbeda ya, tinggal mengikuti tujuannya. Jadi saya harap semuanya diskusi tapi tetap mengerjakan Excel-nya sendiri ya, sehingga tahu. Dan ya ini kan nggak susah, hanya perlu ketelitian. Ya, artinya usulan koreksinya jadi bagaimana? Kalau nanti akan kita terima Desember seperti ini, berarti usulan koreksi kita berarti kan pendapatannya tidak 75 tapi pendapatannya 63.750 kan, karena dipotong PH ya. Ya, 23 yang debit apa kredit itu posisinya? Jangan PPH 23 di kredit. PPH 23. Akutnya juga sama, ditaruh di posisi kredit. Oke, ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok 5? Sebelum kita closing, ini udah hampir waktunya nih. Ada lagi yang mau disampaikan kelompok 5? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Cuma mungkin sedikit pertanyaannya aja, Pak. Yang nomor 14 nanti ini jurnalnya tetap seperti ini kan, Pak? Yang jurnal ke-14, investasi PT Domba Kecil pada bulan lain-lain. Oh iya, nggak masalah ini kan. Iya. Itu urutannya, oh iya urutannya benar nomor 14 ya tadi ya. Ya. Kan dia harus kapitalisir seluruhnya kan. Oke, kalau nggak ada, ditutup aja kelompok 6 ya. Saya minta hari ini semua mahasiswa ya email ke saya modul 1 saja yang sudah mengakomodir adjustment sampai modul 6, nomor koreksinya sama, angkanya sama. Ya, kalau ada yang mau beda, kita diskusi hari ini. Ya, oke, silakan ditutup aja. Baik, demikian presentasi dari. Ya, tutup aja dulu. Ya, tutup aja. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih kelompok 5 ya. Nah, jadi itu yang untuk hari ini. Kemudian besok akan saya sampaikan untuk tugas minggu depan ya. Filenya modul 7 dan modul hari ini kan 5 dan 6 ya. Berarti modul 7 dan modul 8 ya. Nah, nanti tolong untuk modul 7 ada saya kasih sheet tambahannya juga di luar yang ada ya. Yang intinya agak rinci. Kemudian untuk modul 8 tolong perhitungan pajaknya, perhitungannya juga disampaikan ya, tarifnya, kemudian detail perhitungannya ya. Di luar sheet yang sudah ada ya.
Oke, saya kira mudah-mudahan sudah pada pinter-pinter ngaudit lah ya, sehingga memang ya pantas dapat nilai A semuanya ya. Oke, selamat siang ya. Siang, Mbak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.